Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fil Qur'anil azim, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa wasilatina ila rabbina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Sedaja teretan kaulih seiman, seagama, lebih khusus para kiai, para ustaz, para pemuka agama, juga adik-adik dari Karang Taruna dan para generasi yang lain, seirama, sepaham, dalam menggairahkan syiar agama, li'ilahi kalimatillahi al-ulya. Saya betul-betul sangat memuliakan semuanya. Alhamdulillah, asyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, segala hidayah, taufiknya. Saya tak terhingga paringake kita semuanya. Semoga lewat ungkapan syukur Allah berkenan memberi tambahan nikmat untuk kita semuanya di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dengan segala hormat dan goleh kepada para pihak gula ngakui kursi karena kondisi yang tak mengizinkan, ki diuji oleh Allah Ta'ala. Para jamaah sesar ngolje, acara malam makin ngaji bersama dalam rangka ifrah li maulidi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khusus kelahiran Nabi, bukan peringatan. Kalau Isra Mi'raj peringatan Isra Mi'raj, peringatan nuzulul Quran, peringatan 1 Muharram, itu zikro, peringatan semuanya. Tapi khusus yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu bukan peringatan, tetapi ifrah, perayaan, merayakan dengan penuh sukacita kelahiran ipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dasarnya firman Allah di dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, katakanlah olehmu Muhammad kepada semuanya bahwa dengan fadl Allah, dalam bahasa Al-Quran fadl dalam jak matura papare, bahasa Indonesianya karunia. Dengan karunia yang Allah berikan serta rahmat yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah pemberian Allah itu dengan penuh sukacita. Falyafrahu, hendaklah diterima dengan sukacita, dengan gembira. Kegembiraan, kebahagiaan kalian itu adalah membuahkan hikmah jauh lebih berharga dibandingkan dengan seluruh kekayaan harta yang kamu kumpulkan seantero anak ini. Masih lebih baik itu manfaatnya, terutama di akhirat nanti. Apa kaitannya dengan kelahiran Nabi sebagai anugerah Allah?
Nikmat itu sejatinya dibagi dua. Badan nikmat sekecil-kecil, badan nikmat besar. Kita makan kenyang, alhamdulillah, itu nikmat yang kecil-kecil. Kita tidur, bangun tidur bugar, alhamdulillah. Kita minum lepas dahaga, alhamdulillah, kecil-kecil semua. Tapi ada yang nikmat lebih besar, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi adalah nikmat terbesar, bukan saja bagi umat manusia, tapi nikmat terbesar pada seluruh alam dia. Kenapa begitu? Kelahiran Nabi itu menjadi rahmat. Dalam Al-Quran Allah menggunakan frase atau kata atau lafaz, kata benda abstrak, bukan ma'rifat. Isim nakirah, wa ma arsalnaka illa rahmatan, bukan wa ma arsalnaka illa rahmatan, bukan ar-rahmah tapi rahmatan. Itu mengisyaratkan menurut ulama ahli tafsir bahwa begitu banyaknya tak terhingga, tak bisa dihitung rahmat Allah diturunkan kepada umat manusia berkat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menurut pengakuan Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi. Hadis ini macam-macam ya. Ada hadis qudsi, ada hadis riwayah, ada hadis dirayah, ada hadis al-qudsiyah. Hadis qudsi ini redaksinya dari Nabi, tapi lafaz redaksi dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bersabda, qala ta'ala, begitu. Qala ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, laulaka ma khalaqtul aflak. Apa arti laulaka? Andaikan bukan karena kamu Muhammad. Di satu kali. Andaikan bukan karena kamu Muhammad, dua kali. Ma khalaqtul aflak, saya tidak akan menciptakan aflak. Apa aflak itu? Aflak itu dalam bahasa yang berbeda disebut al-kaun. Al-Quran menyebut al-kaunu, jagat raya. Jagat raya, alam semesta. Di perkuliahan di perguruan tinggi ada mata kuliah filsafat ilmu. Di dalam teori filsafat ilmu itu disebutkan universum symbolicum. Si universum symbolicum itu artinya jagat raya, alam semesta. Meliputi apa? Semua planet yang ada, planet bumi dan seterusnya, sampai yang tidak terjangkau oleh manusia. Selama ini planet-planet yang disebutkan di ilmu geografi itu kan yang terjangkau, astronomi yang dijangkau oleh alat-alat manusia. Bonus tak terjangkau setiap diajarkan di SMA. Apa? Al-Kursi. Apa? Lauhul Mahfuz. Apalagi Arash. Itu tidak bisa dengan teleskop itu. Tak ada yang terangkan dengan itu. Yang hadis pada Al-Kursi, Arash. Sudah habis. Tidak apa-apa, itu bagian dari kebahagiaan
kebahagiaan atas kelahiran Nabi. Arash fahdazzal arsyu taraba wastibsyara. Arash goncang penuh dengan gembira, istibsyar. Sudah. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi di atas Lauhul Mahfuz bertambah wibawa, bertambah haibah. Wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Para malaikat bergemuruh membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar itu menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berarti kursi itu ada, aras itu ada. Coba tanyakan ke guru astronomi di SMA. Ada dalam buku kursi dan aras, tidak ada. Kenapa? Manusia tidak mampu menjangkau alat-alat teleskopnya itu untuk menjangkau aras. Paling hanya sampai kepada planet Mars. Sementara Amerika itu bencana Mars, planet merah. Tuh. Ini Allah berfirman, andaikan bukan karena kamu Muhammad, andaikan bukan karena kamu, saya tidak akan menciptakan jagat raya. Dan berarti sebelum Allah menciptakan jagat ini, nur kenabian sudah diciptakan oleh Allah. Nur Muhammad sudah ada. Namun secara fisik dilahirkan di periode terakhir dari periodisasi kenabian dan kerasulan itu. Kenapa? Ya Allah yang memilih. Karena ipele di Allah Ta'ala. Nabi itu punya titel, punya gelar pilihan Allah. Ana khiyarun bin khiyar. Saya ini pilihan dari segala pilihan Allah. Hasil seleksi ketat gitu. Manabi etengkuh neng sebuah kitab, ya. Ada sebuah kitab tipis namanya Qatrul Ghaith, yang menulis itu Mbah Buyutnya wakil presiden yang sekarang ini. Mbah Buyut dari wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin itu namanya Al-Imam Nawawi Al-Jawi dari Banten. Beliau itu guru langsung dari Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Beliau itu Imam Masjidil Haram. Karangannya hampir 300 judul. Dari hadis, tafsir, fikih, tasawuf, sejarah, itu karangan-karangan Imam Nawawi yang sangat terkenal. Beliau menulis tentang ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu keyakinan, kepercayaan di dalam Islam. Di antara tulisannya itu berjudul Qatrul Ghaith, diajarkan di pesantren. Beliau mencatat tentang kenabian dan kerasulan. Ini dalam buku itu, dalam kitab itu disebutkan jumlah para nabi yang diangkat oleh Allah sejak zaman dahulu 124.000 orang. Banyak. Pertanyaannya, kok banyak betul? Jawabannya, karena penugasan para nabi tempo dulu itu bersifat lokal, tidak universal. Nabi-nabi lokal
Nabi Galisa Deje, Nabi Galisa Tengah, gitu. Nabi Terminal, Nabi Ligawero, gitu. Itu dulu begitu. Daya dari 124.000 nabi itu diseleksi oleh Allah. Esoter, teliti. Siapa-siapa di antara 144.000 orang yang dipersiapkan memiliki jabatan rangkap di samping Nabi juga Rasul. Terpilih 313 orang. 313 orang. Dari 313 itu dipilih lagi, diseleksi orang-orang yang memiliki rekam jejak, istilah sekarang jejak digitalnya. Lah kok begitu diseleksi untuk ditulis di dalam kitab suci. Terpilih 25 orang, nama-namanya tercantum dalam kitab suci, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dari 25 orang itu diseleksi lagi oleh Allah, dipilih lagi oleh Allah mereka-mereka yang paling telaten, paling sabar, paling tangguh, paling maksimal memberikan pelayanan publik kepada umatnya, yang tidak pernah desersi, lari dari dalam tugas. Itu dipilih tinggal 5 orang. 5 ini yang mana ulul azmi, the best 5, 5 terbaik di antara 25 orang. Dari 5 orang pola ini diseleksi oleh Allah, diseleksi untuk dijadikan pemimpin para nabi, pemimpin para mursalin, yang disebut dengan Imamul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Diseleksi, dipilih melalui ujian-ujian yang luar biasa. Terpilih Nabi Muhammad SAW. Pilihan akhir dari pengakuan Allah Azza wa Jalla terhadap Nabi itu melalui ujian yang sangat berat. Jadi penobatan Nabi sebagai khairul anbiya wal mursalin itu 1 tahun menjelang kepindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Itu penobatannya. Ibarat sekarang penobatan pidato pengukuhan kalau di universitas oleh rektor kepada wisudawan. Ini pengukuhan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu turunnya Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4. Pendek. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala khuluqin, niscaya unggul di atas akhlak-akhlak yang agung. Ada akhlak yang agung, akhlak agung, tapi di atas yang agung-agung itu kamulah yang terunggul. Pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dari cerita. Nah, ini ceritanya. Ceritanya begini. Ini intermezzo selingan ya, menjawab azan hukumnya wajib ya. Kalau terbiasa tidak menjawab azan, disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, khifah su'ul khotimah, dikhawatirkan kematian orang itu mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah.
Titi jagajah ajawab ada. Adzan yang wajib dijawab itu yang pertama didengar. Kieu. Mari mun beda adzan boleh tas aja wo. Jadi yang wajib dijawab yang pertama didengar. Beda adzan boleh tas aja wo. Tari mah rek korek. Kembali kepada wa innaka la'ala khuluqin azim. 1 tahun menjelang hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mengalami masa-masa berduka. Istrinya wafat, pamannya wafat. Tekanan dari orang-orang kafir Quraisy semakin keras yang didalangi oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Nah, Nabi memilih menghindar dari orang-orang bodoh itu di Mekah dan melakukan hijrah pertama. Jadi hijrah Nabi dugaleh. Hijrah pertama, hijrah kedua. Hijrah pertama pindah dari Mekah ke Taif. Jaraknya 70 kilo utara kota Mekah, dataran tinggi. Mengapa memilih Taif? Perhitungan semula karena di Taif itu mayoritas dihuni oleh orang Kristen dan orang Yahudi. Sementara Kristen dan Yahudi memiliki kitab suci, yaitu Taurat, Injil, yang di dalam Taurat Injil disebutkan ayat-ayat tentang datangnya Nabi Muhammad di zaman akhir. Ternyata ketika Nabi sampai jalan kaki 70 kilo itu, Kanjeng Nabi disakiti habis-habisan, dilempar batu berdarah-darah, dilempar dengan tai unta yang sudah kering. Udah. Di tengah seperti itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, diperintah oleh Allah untuk menawarkan 3 hal. Pertama, ekonomi. Yang kedua, kekuatan tentara. Yang ketiga, penyiksaan dan penghancuran. Nabi dan kuli yutus Allah pola ajunan butuh logistik, uang, kekayaan untuk bekal perjuangan nikah. Gunung Abi Kubais akan dijadikan emas untuk sampean. 2, mon panjenengan butuh tenaga, cakacah malaikat diperintah oleh Allah untuk turun ke bumi. Entah seperti apa, tidak diterangkan dalam sejarah. Mungkin akan berpakaian seragam Karang Taruna, tidak tahu. Itu orang ke bumi untuk menemani panjenengan melawan orang-orang brengsek itu. 3, mon panjenengan kesukaan pakai Nabi ini dan boleh kada sampai. Ibu dia tanah agak dan boleh. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah di hati orang-orang itu, karena mereka menyiksa saya karena tidak mengerti bahwa mereka akan saya bawa kepada situasi yang lebih mapan, lebih enak, lebih selamat buat mereka. Jadi orangnya ibelis ku itu orang nempeleng ibelis ku roti, ya tapok sekalian beri roti. Ahsin liman asa'a ilaik, berbuatlah baik kamu, kata Rasulullah, liman asa'a, kepada orang yang menyakiti kamu. Bergelar Karang Taruna kepilih mengikuti Nabi kelar membedari napok tapoki ya Bang. Tapoki tapok berdes di kui roti bergelar. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Lebih dahulu budi luhur yang tampil daripada pertimbangan emosinya. Orangnya GNG itu Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sampai ada orang bertanya, bolehkah mendoakan orang kafir? Itu boleh.
Boleh. Kenapa? Nabi yang mencontohkan. Orang pertama-tama mendoakan orang kafir di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah petunjuk ya Allah. Berilah keterbukaan hati nurani mereka itu. Mereka itu bodoh, mereka tidak tahu. Berbuat begitu karena tidak tahu. Kalau mereka tahu bahwa kehadiran kami akan membawa keberkahan, membawa keberuntungan, keselamatan dunia akhirat buat mereka, mereka tidak akan begitu. Karena itu berilah keterbukaan hati mereka ya Allah. Tiba-tiba tanya, Allah coba doa dan kafir, tak boleh. Jadi misalnya ya Allah, moga-moga beri Nabi itu hidayah. Hati nak orang cara belajar itu Gusti, oleh. Makanya membeda orang coba jangan dijauhi, doakan aja kepada Allah. Doa. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu hadir bukan untuk membunuh orang, peninggang gue matiin orang. Hadir bukan untuk membuat orang lain itu mati. Tanya Wak, tapi kan Nabi pernah berperang. Betul. Peperangan Nabi itu bukan ofensif, tapi defensif. Mereka lupa bahwa perang itu ada dua. Ada perang itu ofensif, nyerang dalam rangka ekspansi, perluasan. Ada perang itu defensif, bertahan. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, karena bertahan. Lah menghindar ke Madinah 500 kilo masih dikejar oleh orang-orang Quraisy. Diizinkan oleh Allah untuk bertahan. Turun Al-Quran surat At-Taubah. Udzina lilladzina yuqataluna. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi untuk mempertahankan diri. Bertahan Nabi. Karena bertahan tak sepandai. Orang kafir 1000 bareng Nabi 313 orang, itu pun anak-anak kecil, orang tua-tua, tak pernah ikut silat bakar Musa. Nah, bertahan. Tapi atas izin Allah menang. Kami fiatin qalilah ghalabat fiatan katsirah biiznillah. Manusia sedikit menang kepada yang banyak karena izin Allah. Defensif. Indonesia menang perang dengan Belanda. Bukan watak orang Indonesia yang suka berperang. Orang Indonesia lebih suka damai. Tapi lebih mencintai kemerdekaan daripada mencintai hal-hal yang lain. Karena itu dilawan oleh bangsa Indonesia. Kan Indonesia serang, jauh di Indonesia antar kemudian lawan Indonesia. Itu. Jadi Nabi Abraham mereka bertahan. Tugas kenabian dan kerasulan bukan untuk membunuh, membuat mati orang. Bukan untuk memukul, tapi kehadirannya untuk merangkul. Bukan mengijek, apalagi menginjak. Tapi tugasnya adalah mengajak. Tuh. Bukan menghina, tapi untuk membina. Itu nikah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, saya sampai mulja. Kanjeng Nabi lahir ke muka bumi sebagai rahmat terbesar bagi umat manusia, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada karena sebab-sebab berbeda Kanjeng Nabi. Nah, penjandai matur nikah kaheberan, ya oleh kaheberan jadi Kanjeng Nabi. Sebab mojan bahasa ilmiah prima causa, hanya penyebab. Nabi itu menjadi penyebab utama dari keberadaan kita. Makanya
henti-hentinya berterima kasih kepada Allah atas kerasulan Nabi Muhammad SAW diterima dengan penuh gembira, mengadakan maulid setiap waktu. Dan Imam Busiri onggun sepatas membeda maulid tadi beri setahun sekali ya, oke. Buat arek sepatas amolot benar reh. Walau anna amilna kullahidin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walau anna amilna kullahidin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Wajib amolot benar. Merayakan kegembiraannya setiap hari itu wajib. Benistam mengalir. Ongkun. Apa boleh pas mau setahun sekali ane jago aja kun setahun sekali ane jago aja bid'ah bapak. Ini jangan didengarkan aja orang yang bilang bid'ah. Katakan kepada mereka, belajarlah Al-Quran. Kalau Anda belajar Al-Quran, baru paham Anda. Kalau ngerti Al-Quran, Anda tidak akan pernah mengatakan bahwa membeda maulid Nabi itu bid'ah. Iya, maaf karena kegendengan sampean kepada Al-Quran hingga Anda mengatakan maulid Nabi itu bid'ah. Cua kiba itu ngerti Al-Quran beda. Hafal saya, orang hafal belum tentu pahamnya Al-Quran. Terus saya agak pilih menggunakan soal keterangan maulid. Buka aja surat Al-A'raf ayat 154. Dalam surat Al-A'raf ayat 154 memuliakan Nabi diperintahkan oleh Allah. Bentuk pemuliaan kita adalah bentuk ini. Mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad, berdiri untuk memuliakan Nabi. Yakin Nabi hadir pada tempat itu. Walaupun tidak hadir secara fisik, tetapi semangat perjuangan Nabi hadir di tengah-tengah itu. Pemahaman hadir itu luas dong. Di mana Nabi tak datang? Iya secara fisik, tetapi sama semangat keimanan, kejuangannya hadir di tengah-tengah kami. Boleh Kanjeng Nabi itu lahir 1450 tahun yang silam, tetapi semangat perjuangan Nabi, keimanan Nabi, kecintaan kami kener, kenada, taning borong bendidih, taning borong benanak, taning borong bentunyak, taning borong pangkat jabatan, taning cintanya kepada Allah dan Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW segala-galanya. Sampai ke bini ngucap, saya mencintai kamu karena kamu mencintai Allah dan Rasulnya. Mohon tak cinta ke Allah, tak cinta ke Rasul, gitu apa yang nyari lain boleh. Ke bini. Cintanya, cinta kita kepada Allah dan Rasul segala-galanya. La yu'minu ahadukum hatta ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Tidak iman sempurna seseorang hingga cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah segala-galanya. Montro tahu cinta na orang hibur Kanjeng Nabi Pol tanya aki ka se youtuber hibur nikah 1 bulan yang lalu ada peristiwa di Indonesia. Insya Allah yang ahli YouTube tahu semua. Siapa dia? Ada orang mencaci maki Nabi Muhammad, merubah-rubah Al-Quran, membuat status di kanal YouTube untuk memperoleh followers yang sebanyak-banyaknya, meraih uang. Siapa yang Muhammad Kicik? Dengar Muhammad Kicik
karena menista terhadap agama. Aderek kepi Jakarta aderek. Siapa saya aderek? MUI. Siapa saya aderek? Ormas-ormas keagamaan. NU, Muhammadiyah, aderek kepi. Kayak gitu kok umur kecil jadi lari buruh saya nyampe kecil kembali. Sekarang kan ini teka-teka lubang bilis itu mau sekarang kan itu mau yang beda HP sehari pun polisi tangkap ketemu polisi kita ngasap maaf seboran orang kata aku disampor dan dihapil kayak gue ke Jakarta dopak ke Jakarta tahap ning Mabes Polri pas Apolong ben pada tahan siapa? Mayor Jenderal Bang kata Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte mana Napoleon canaba Kristen Jen Napoleon Inspektur Jenderal tahan karena dituduh korupsi pembebasan atau orang si korupsi berbulan nanti lah itu mulai dia ternyata Jenderal Napoleon Bonaparte setahani Jakarta iman negara Rasulullah pun tak nyangka pun pas aku bawa surat terbuka Jenderal Napoleon kayak tadi ekspos besar-besaran ben YouTube tadi ekspos surat terbuka dari mana? Kece, silakan Anda mencaci saya tidak akan marah. Silakan Anda mencaci istri saya tidak akan marah. Cacilah saya, caci istri saya, caci apa ada yang saya. Tapi tolong Kece, jangan caci Nabi saya, jangan caci Al-Quran saya. Saya jenderal polisi, tahu hukum saya. Segala akibat hukum saya tahu. Tokol pas. Tokol romo kepi muat. Terus apa? Saya bertanggung jawab atas tindakan saya ini. Ada pelek hukum real lagi. Jenderal. Apa boleh orang yang tak tahu apa ruah. Tak tahu ke pasal. Iya. Nyap gara-gara orang kecil. Pendok aja tak kebiko. Iya. Kenapa? Cintanya kepada Nabi Muhammad SAW segala-gala. Pol. Terus bolong-bolong bi kanjeng Nabi sampai mahsyar lagi. Ya Rabbi Allah, kumpulkanlah kami dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo nak bolong lagi bi kanjeng Nabi. Muka-muka pamimpi ya Rabu Gusti. Dari bebolong masyarakat di kebulan ajunan si paling mulia itu doa yang selalu dirindukan setiap waktu. Allahumma inni as'aluka hubbaka ya Allah wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Rabbi Allah, berilah setetes cinta kami kepada Engkau ya Allah, dan berikanlah kecintaan kami yang mendalam kepada hamba-Mu yang sangat mencintai Kamu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan berilah rasa cinta kami kepada suatu perbuatan, tindakan yang bisa mendekatkan kami kepada perasaan cinta kepada Engkau ya Allah. Cinta ya dong. Itulah al-hub, kecintaan. Dari mau mendengar Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, singarang kitab Dibai, singarang Ya Nabi salam alaika. Diba Syekh Abdurrahman Ad-Dibai asilan kersot 500 kilo dari Mekah ke Madinah. Kaki selawat asal-asal bukan wudhu terus. Apa kata beliau? Hubbi li sayyidina Muhammadin, syauqi li sayyidina Muhammad. Cintaku hanya tercurah kepada Nabi Muhammad, rindu
wasallam. Cinta. Subhanallah, terhenti orang yang mencintai Rasul. Nyamanlah cinta menyebut tak bosan-bosannya. Satu contoh pada orang yang mencintai istrinya, tak bosan-bosannya menyebut namanya. Pada kula bisa biar cinta ke Kanjeng Nabi, tekasari semalam amarha pada 100 kali, tak gelembus. Coba tanya ke Imam Sudais, benar bosan? Tak bosan. Kok itu saja, wah, cereng saya sebut Rasulullah, tak pernah bosan dengan itu. Para jamaah sesang moja, ini bukan kultus, bukan mendewa-dewakan, tapi mengidolakan. Kalau didewa-dewakan, Nabi Muhammad bukan Tuhan kok. Kanjeng Nabi bukan Tuhan, karena itu jangan dijadikan dewa, tapi diidolakan. Saya mengidolakan beliau. Saya menjadikan kiblat beliau sebagai tatanan kehidupan kami, akhlak kami, pembinaan pri kehidupan kami untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang yang huma kultus, bukan mengidolakan. Daripada mengidolakan ayu tik-tik, kemana-mana aku tik-tik. Lu anak-anak mungkin sampai idola kamu ayu tik-tik. Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah saya sampai moja, itunya ini kata ada manusia sempurna, tak ada sesempurna memang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insanun kamilun, insan yang sempurna ya Nabi. Saya kajuh gak pernah ngobrol sekali. Mon kita ada pernah ngobrol. Nabi Muhammad adalah manusia sempurna, diakui oleh Allah Azza wa Jalla. Debuna Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana Allah mayada langsung pa akot litahqiq, jadi demi ya, sungguh demi sungguh terdapat melekat pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu doa Allah nih kan, uswah hasanah, keteladanan yang baik. Jadi uswah ada dua, ada uswah hasanah, ada uswah sayyi'ah. Benih keteladanan si jubah, ini keteladanan si bagus. Keteladanan yang baik itu melekat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa yang bisa mengambil teladan, telok. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Bagi yang tidak, tak bisa. Ya tayyawai. Wal yaumal akhir, mengharapkan kebahagiaan di akhirat, mengikuti Nabi. Wa dzakarallaha katsiran, bagi orang yang banyak-banyak ingat kepada Allah, pasti orang itu menteladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melekat pada diri Nabi. Jadi Nabi itu adalah potret manusia sempurna. Nabi itu jadi kaca ini cermin untuk manusia. Ingin jadi orang baik, tiru Nabi. Bagaimana Nabi cara bertutur, bagaimana cara Nabi bergaul, bagaimana cara Nabi makan, Nabi tidur, sebagai keluarga, sebagai presiden, kepala negara, sebagai pengusaha sukses, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai warga masyarakat. Semua sisi-sisi kehidupan tercantum pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat Nabi nikah mewarisi banyak warisan, manusia tak mampu menerima warisan sepenuhnya secara total dari Nabi, hanya bagian-bagian kecil. Tak mampu, luar biasa.
kapasitas Nabi Muhammad untuk mau meliputi segalanya. Kesungan Allah Ta'ala gitu. Tuh dalam bagi. Jadi lahir ke dunia disetting oleh Allah dalam keadaan yatim piatu. Bagaimana cara-cara anak kecil itu meniru agar sukses ke depan, tiru Muhammad, itu yatim piatu itu. 3 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal. 6 bulan ketika lahir ibunya meninggal, yatim piatu. Diasuh oleh mbahnya. 1 tahun kemudian mbahnya meninggal. Diasuh oleh bapaknya Abu Thalib. Dia sejak kecil jujur banget. Jadilah manusia jujur seperti dia. Karena kejujurannya, Hikeni pun oleh Kital Al-Amin, orang yang dapat sangat dipercaya. Al-Amin, mulai keni, tiru dia. Wah, luar biasa dia. Kanjeng Nabi ini kak di tengah-tengah jadi Karang Taruna dia nih. Dari Al-Amin dipercaya sebagai moderasi, sebagai penengah dalam perang suku yang hebat. 4 suku mau berperang, mau berdamai Nabi. Napa rebukannya betul Hajar Aswad, betul ka pojok Ka'bah, betul Ka'bah di renovasi. Dan suku setongko senyapa, setongko senyapa. Taruh ke deui, taruh. Akhirnya Nabi mengadili biar tidak pertumpahan darah. Muhammad mengadili nerima kabeh kok. Pas suruh bari buka ban Nabi, Hajar Aswad dua tengah, kepala suku si Mampak itu si Mampak kosong ngebeureng pas padere mas. Puas kepiye kok. Kira ngoreng gendeng enggak kepiye. Waktu itu sudah dipercaya. Itu Nabi Muhammad SAW pekerja keras mulai karena mau bumbi pedagang yang hebat, pernah diajak menjadi eksportir oleh pamannya berdagang kambing sampai ke Suriah, ke Damaskus, ketemu dengan pendeta di sana. Pendeta ngucap, siapa yang membawa anak ini? Saya, segera pulang. Saya melihat tanda-tanda anak ini sebagai Nabi Allah, sebagaimana diterangkan dalam Injil. Saya khawatir ketemu dengan orang-orang jahat ini dijahati. Ucap Abu Thalib. Karena apa? Pendeta itu tahu kantor Nabi berdasarkan belah. Bukti nikah berdasarkan belah. Wa baina katifai nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana khataman nubuwah. Di antara baunya benar-benar stempel. Stempel nikah tulis Allahu wahdah la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tekak. Ingat tato, ingat tanda. Kayak benih tato. Montatun makin kan kerang mageh. Aku baru beredang ini kan baru benih la ilaha illallah tulis love. Tulis nama kira makin kan. Nabi Muhammad katakan Allahu wahdah. Allah itu esa. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Makanya orang yang ngaku Nabi gampang, ngaku Nabi. Kalau buka ini kau salah. Kelambin kalau buka, tekku buka. Kimo beda stempel gitu, stempel sedekah. Mau dinambakan berjalan yang ngaku Nabi sejak Nabi wafat. Zaman Sayyidina Abu Bakar muncul 3 orang. Ada Musailamah Al-Kadzdzab, ada Syajah, ada Tulaihah, ngaku Nabi. Tapi sudah itu tinggi buka kelambin stempel ada. Jakarta baru sih ngaku Nabi, nambah Pak Sotik, pemain badminton. Atarakan tas gunung kita rejim aja kan. Toron Pak Habidato, saya Nabi. Tangkep ban polisi, suruh buka kelambin. Mau beda stempelnya bener, tinggi buka pun pano sih deh. Tore. Jakarta bener yang gini, nyaman Bu Lia Edan. Maaf gih, letter dari letter lah, mau dinambah tanda yang periniti Nabi. Tapi Jakarta berdasar pun Nabi. Tangkapan polisi. Periksa gue, tidak saya polisi bini buka kuota lihat. Dibuka pun panos bro. Ada cengkodak kita tahu nggak?
ngaku dadi nabi. Tuh hebat. Nabi Muhammad SAW sukses sebagai pengusaha. Dipersunting dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Usia 40 tahun, punya anak 2 dengan suami yang pertama. Nabi Muhammad umur 25. Situ bahagia luar biasa. Jadi sekarang taruna untuk roh Kanjeng Nabi nyari jodoh si umur 40. Beranak 2 anggota Karang Taruna. Bode boleh setelah nengero Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Hebatan boleh gini. Seru nyari calon istri umur sekitar 2. Karena selisih usia Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha kakek 31 tahun. Nabi Yusuf telok setong, Siti Zulaikha sekitar 2 pun Aminah. Jadi menurut ngiring Nabi Yusuf, dia nyari besis itu 2. Kula kan ninting walimaan pada kiai doa Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Kula tak nurut amin. Wah, jangan tak nurut amin. Ya Allah, moga-moga dijodohkan komandan seperti Yusuf dan Zulaikha. Tak amin. Kenapa? Tapok mengan Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha selisih umur 31 tahun dan pernah Nabi Yusuf akan diperkosa oleh Zulaikha. Waktu belum menikah di rumah tangganya itu Nabi Yusuf ini sebagai pelayan rumah tangga di istana kepresidenan, Zulaikha ibu negara. Jadi alako benar pas bikin Trisno jalanan soko kulino bro lerek po nggak sedetan ketambek telah beri yang Siti Zulaikha pas benar dipaksa diajak gituan. Apa gituan? Tak gelem Nabi Yusuf sampai kelambine bedhe ibu di. Sing ngucap bedhe niku niku Al-Qur'an. Tegun Al-Qur'an surat Yusuf. Don tengan sampai bedhe kelambine kan niku. Apa niku mantan ana tua ini keduh ini selesai ke empat bedhe kelambine bedhe niku. Panjang Nabi Yusuf. Hasrat tidak kesampaian Nabi Yusuf yo komaki sampai tepu yo kowe penjara bersiti Zulaikha. Mau pakuan tanahnya itu lagi dengan Nabi Yusuf bersiti Zulaikha. Kan yo kok sudah ke. Yo komaki bersiti itu. Tapi tindak Pak Ketua, ya Allah mantel ipasami sareng pasangan serasi, pasangan sejahtera bahagia agati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Siti Khadijah ipasata amin. Amin. Amin ya Allah. Teragati Gusti. Iya, Gusti Kanjeng Nabi. Bangsa umur 40 betul. Umur 40. Ratina orang ini kan masa dari umur. Dia beri perawatan. Kira? Itu kan soal rasa. Rasa ini kan tak bisa dipaksa-paksa. Kan ini masalah perawatan. Makin sepeda motor keluaran 2.000 rekor. Yang perawat itu tak ada sudah. Bensin tak ada, polin tak ada. Tapi mandi cuma starter tahu deh. Makin sepeda motor cetur keluaran belum kono. Tapi perawatnya hebat. Servis mapan, oli atau telat, bensin atau telat. Gelap menolong, tinggi gelap, kit, agilap, starter jeruk langsung berangkat. Ini siapa ya? Kalau orang tahun serekor, ini starter tadi audit. Tahun belum kono kayak ngejrek, ini siapa? Belum kono dia. Itu warasnya. Ini warasnya. Maaf ki, kulit tahu matabar kena anak bersalah kan? Yang milih sedikit bagus, kenapa? Reng bini popolong saja. Sesetong dari Praban nomor 17.
Tinggal tuh mandi dong. Tato mandi, tato asapun, kelincapna tato habis Rexona. Mati Rexona dan kapur tato masker dong. Langsung umur bertenar dong. Pas situ nomor 40 betul. Erawan. Tambu sekali luar biasa loh. Beda semapan, beda FIFA dong. Besar ultima. Bandebat wusro. Patut dua-duanya. Pasaya sepak ulo betul, bu faida bu biru. Patabar ke betul, nih sini juga. Pak ulo betul ya. Oh berhasil gue. Itu soal perawatan. Siti Khadijah kan wanita tersukses dalam bidang entrepreneurship, kewirausahaan, pengusaha kaya, harta kekayaannya, asetnya 2/3 seluruh aset kota Mekah. Hebat, eksportir. Nabi pernah bermitra sebagai manajer perusahaannya waktu lanceng, dan luar biasa meningkatnya. Jadi Nabi ini kok kaya kanjeng Nabi. Hasil fee penghasilan bekerja di perusahaan Siti Khadijah kaya kanjeng Nabi. Begitu akad ber Siti Khadijah berapa mas kawin aja ya? Sebijak unta. Kalau harga satu unta itu 30 juta karena larangan beli muslim. Kalau sebijak berapa? Sebijak kali telopolo kan 1,8 Beda lanceng abdi makin dengan mas kawin 1,8 miliar. Beda. Selawat kedua kali itu saja itu pasti yokor bi Rasulullah. Kanjeng Nabi ini yang kata Nabi dan Rasul setelah sukses secara ekonomi. Pesuki ada dengan Allah. Dengan kekayaannya dia jadikan alat untuk berdakwah. Jadi dia saking nerok kanjeng Nabi, jadi kiai suki kan dia. Begitu di kiai tak bosan akhirnya proposal. Tak aman-aman di bembah. Arab rasoki. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam soki luar biasa. Tapi tidak diperbudak oleh harta. Nabi Muhammad terkenal zuhud luar biasa. Sedih tidak meninggalkan kekayaan apapun. Karena zuhudnya kaya hati bukan kaya harta. Hartanya habis untuk kepentingan dakwah. Jadi ini Jakarta ini Indonesia ini saya kita pada Nabi ingin mengikuti Nabi zuhudnya. Siapa? Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden RI kelima, Presiden keempat. Sedang tadi nih saya sasa ke kelambi kan 10.000. Tadi nomor rekening, tadi simpanan, tadi apa? Oke. Loh kok bisa seorang presiden tadi simpanan deposito 100.000 ribuan? Tadi kekayaan apa? Kok bisa? Ya itulah Gus Dur. Sasa terus mana? Tidak yakin deh, apa? Saya mengikuti prinsip terima kasih. Apa terima kasih Gus Dur? Setiap terima langsung kasih. Terima langsung kasih. Terima kasih. Gus Dur ini kalau ingin kotak kuisan dalam ben raja ben Nyai Sinta Nuria. Kuisan dalam kalau ada apa? Oleh hadiah Rangon Mas Sasai dari pemerintah Filipina senilainya sampai 5 miliar rupiah karena karya sastra, karya ilmiahnya. Perak Raja Nyai Nuria, Majer SPP Putra, namun perak kepira. Peleman kita ke pesawat ke telepon. Bagi ke BBNU, bagi ke yayasan ini, masjid ini, peleman dia sekali 5 miliar. Depan keterim, Majer SPP uangnya mana? Habis dah ada. Apa? Sampai kan dapat 5 habis sudah dikasih semua. Kalau pakai buat minum dia betul bisa dah.
Mai SP ke putra nek tapi sudah utang. Rajin ke SS duktungan. Itulah kaya tapi tidak mau diperbudak oleh harta. Bagaimana sekarang? Gus Dur ya lihat aja. Waktu hidup mengaupi orang yang seger-seger sampai seter bisa memberi nafkah kepada banyak orang. Berapa puluh ribu orang saya mengais rezeki dari Mahagam Gus Dur. Mahagam Gus Dur bedaan terus, ojek terus, tukang bakso terus, parkiran terus sampai reng di mana terus. Dia penarinya siaran lebih 10.000. Candeng jenah, kiodir ya ngaupen, suku ngomong ngaupen dia, wah itulah jamaah setuju sesama moja. Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia nikah untuk memanusiakan manusia, ya, untuk memuliakan manusia, ya, untuk menempatkan status manusia sesuai dengan kemanusiaannya. Itu Nabi. Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah di tengah-tengah masyarakat yang amburadul, rusak, hancur itu Mekah. Mekah ini kota metropolitan, kota transit, kota budaya dari jemaah-jemaah masuk ke kasar. Pemabuk luar biasa, pezina luar biasa, orang jual orang itu biasa, nyaman perbudakan, rentenir di mana-mana, wah hebat, sampai matiin bayi perempuan itu biasa dikubur hidup-hidup. Nah, Nabi diturunkan itu di sana, keras luar biasa kehidupan bangsa Arab, tapi berkat syafaat kepiawaian beliau hanya dalam tempo 22 tahun bisa merubah masyarakat yang keras menjadi masyarakat yang ramah, masyarakat yang santun, hidup cinta damai dan sebagainya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi lahir nyamai jahiliyah, masyarakat gendeng bodoh. Apakah pikirannya bodoh? Tidak. Orang yang terakal lancar, masih butuh. Kalau keterampilannya kalah ringkalisan, makin kalah gara-gara jahiliyah dan mereka itu ahli bangunan, tinggal bangun, bedinga tukang bangketan. Bayangkan batu diukir jadikan rumah. Makin si ahli ukir ketua sekolah ke Jepara, sekolah ke ITB Bandung. Orang kasak pinter tata boga, aku bayi kue tar, king saya mereka bayi kue tar esok kakak Tuhan ini. Sedikit masyarakat ibu tu kasa ahli syair. Setiap tahun ada perlombaan syair, nyaman ukaz, ahli syair, penyair ulu, senika. Kalah makin mungkin sastrawan sekelas Imam Ibnu Najib kalah, Zawawi Imron kalah, hebat. Tapi apa? Atena kosong, atena jahilun anil haqqi. Sementara kejadian rusak masa itu akan muncul di kemudian hari. Ning ilmu sastra, ilmu sejarah, nyamai teori siklus. Apa siklus itu? Perputaran. Kejadian 200 tahun yang lalu akan muncul lagi. Nyaman siklus perputaran. Ketutian si lamba bakal jadi makin mulai. Mau lamba ini kebanyak zina, makin beda tak ada. Banyak. Lamba banyak pembunuhan, makin tak ada namanya. Lamba ajualan orang, makin nampak tak ada orang ajual orang. Lumayan. Lamba nikah rentenir membunuh PC, makin nampak tak ada. Banyak. Sampai rentenir online, rentenir lewat online nyampe pinjaman online sharing kos pun pemerintah makin ada apa nginjam 2 juta takin sampai 120 juta banyak sih mati arti pada reinkarnasinya dari pinjol itu apa BCA ini nama BCA bang corian harian core benar itu
Pada siang guncara lain apa bang mekar tuh kan mekar. Padahal itu guru mencekik leher orang itu. Bang mekar, bang janji, bang nawan yang lebih kesetisan kurun. Menteri Koordinator Keamanan Profesor Mahfud MD Kocak ngijak bebanyak aja serai mas. Banyak ngijak, tak sama aja. Apa? Arwah tidak memiliki kekuatan hukum perdata. Aku kena tak bisa secara hukum. Kima bangkrut sekali. Utangnya kebijakan aja. Ada tak hukumnya. Tegala perlu mata bisa hukum. Begini gue nih. Jangan Pak Mahfud MD. Jangan kucu-kucu. Toman keluar yang tener. Sema nyekel setangga tapi. Maka mau cari internet, cari benda 20 juta, membunuh dalam jangka 2 bulan atau telur sampai 120 juta. Kontrolnya teori ini biar natanya kak Haris supir bulu. Kanjang bulu si ahli ngahnya, ketika gue itu nyaman. Narik kali Haris. Mari menyapun benda 20 dalam jangka 2 bulan bisa 120 juta di sini. Tuh, dorong pakai begini jalannya. Koros tetangga lagi. Koros. Nah ini kebagi saya jirat nih akhirat. Dosa naraja dan ben mati orang. Orang yang beli orang cek dosa kayak dosa. Kayak bersih dosa boleh. Apa? Membunuh mesti. Apa? Mau mati orang. Seret mati sekali. Habis itu sudah. Kayak mau dibabuduhi. Paling gereng ada. Patian orlawan. Asal berat badan seket turun 45. Kalau kuliah turun 40. Turun 35. Lengger cepat deh. Jadi mati tak besi. Tuh jahat. Makin nyamai pinjaman online dengan teh. Kesini kuat HP ini lah. Dengan teh. Jangan bisa dengan HP becek gitu. Dengan teh. Sebenarnya ini benar-benar dengan HP. HP ini kan bersih ke surga, bersih ke neraka. Jadi alat ini. Alat komunikasi. Ini salam HP. Kuasai HP. Siapa sih menguasai HP? Menguasai dunia. Jawa Timur makin 14 juta ranking tertinggi kecerdasan masyarakat Jawa Timur dalam berbisnis lewat online. Membantu ekonomi nasional bagus hebat. Dia belum upload pasar akhir lewat online. Ya maksud tanpa lewat online terus halal online cepat. Tore, saya ku HP makin kan terus. Mau tahu ku HP ada mungkin. Peja, saya ku HP ada rumah. Ojek, saya ku HP tak bisa tak wajib ya. Tukang becak, saya ku HP ada dah saya becak. Mana gua HP bodoh take order. Hadraan, dia jadi gua HP tamu kuliah. Jadi ingin yang praktis mungkin gak ada. Tapi hati-hati dengan HP. Terus mau semua betul berga HP. No oleh betul berga HP mungkin dia hati-hati. Mata bersosok tolak. Mata berbuduan tau. Tolak. Pele sigus ber. Moga-moga bermanfaat Allah Ta'ala. Moga-moga si sedekah diterima Allah Ta'ala. Moga-moga berbuah manis, menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira dikebaisi bisa pun menyampaikan berdek ke panitia, para pihak semuanya mohon izin mari niku terus istirahat dengan karena kondisi tidak memungkinkan. Senikah cukup sedikit guys. Anak pengguna Pak mendadak kerenjang buat tengah. Kerenjang baru tak bisa aja ngaji gula. Lagi periksa dokter di terapi mah ya. Tahun yang hasil dokter tak paham dulu tapi bagus tapi. Jantung bagus, liver bagus, ginjal bagus, pankreas bagus tapi sakit aja Pak.
Kan dokter kecapean, kian masih dengan dulu capek kapi yang gula, tapi luar biasa sekali. Moga-moga sami-sami pelajeng ibadah benar-benar Taala. Sedekah saus keterangan gula, mancar manfaat, pola benegelerona, benesalana, adona maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.